Setelah Yandi Zuo pergi, Wilbert Ye tetap berkultivasi lagi. Sekarang, dia sudah berada di tingkat pembekuan darah kedua, dan kemajuan pesatnya dalam 2 bulan juga membawa perubahan kualitas dalam tubuhnya. Sekarang tidak boleh buru-buru menerobos lagi, kalau terlalu cepat, akan menyebabkan gejala sisa. Wilbert Ye jelas dengan ganasnya metode kultivasi. Dia hanya membutuhkan 2 bulan untuk mencapai prestasi yang harus dicapai orang lain dalam 2 tahun. Kecepatan kultivasi ini tidak menyenangkan. Tapi hanya Wilbert Ye yang tahu. Meskipun basis kultivasinya meningkat cepat, namun rasa sakit samar-samar yang dialami setelah menerobos, membuatnya harus berhenti. Tanpa dukungan langit dan bumi, sulit baginya untuk menyelesaikan terobosan berkecepatan tinggi dan aman. Sepertinya masih harus mencari peluang besar. Sambil bergumam, Wilbert Ye membuka matanya, melihat 3 butir pil bundar yang halus mengkilap di tangannya, dan tidak bisa menahan senyum. Pil hati langit garis ungu kelas 3 yang sangat sulit didapatkan bagi orang lain, kini telah berada dalam genggamannya. Anggrek emas, daun hitam, rumput angin, baiwu, dan yang terpenting adalah akar spiritual. Aku tidak bisa mengumpulkan semua bahan ini, jadi hanya bisa mengandalkan kemampuan paviliun harta berharga. Wilbert Ye sebenarnya pernah berpikir untuk memurnikan pil hati langit garis ungu kelas 3 sendiri. Tapi apa boleh buat, sulit untuk mengumpulkan bahan-bahannya, jadi dia menyerah dengan keinginannya, dan meminta paviliun harta berharga untuk mengirimkannya, sehingga menghemat banyak tenaganya. Dan Wilbert Ye mengumpulkan pil hati langit tentu punya tujuannya sendiri, yaitu untuk meningkatkan kekuatan jiwa dirinya. Kekuatan jiwa, keberadaan yang tampak tidak nyata ini sebenarnya mempengaruhi kemajuan pertumbuhan diri Wilbert Ye. Jika tidak memiliki kekuatan jiwa yang kuat, api hati kekuatan jiwanya tidak akan meningkat. Meskipun Wilbert Ye di kehidupan sebelumnya sudah menjadi master di dunia alkimia, kekuatan jiwa, api hati, dan teknik alkimia semuanya sangat kuat, tetapi setelah kelahirannya kembali, sekalipun ingatannya masih ada, tapi kekuatan jiwa dan api hati tidak sekuat sebelumnya. Wilbert Ye yang sekarang, walaupun bisa mencoba untuk memurnikan pil kelas 3, namun persentase keberhasilannya sangat rendah. Dengan kekuatan jiwanya saat ini, nyala api hati dapat memurnikan pil garis ungu kelas 2. Secara terpaksa dapat disebut sebagai Master Alkimia kelas 3. Jika ingin memurnikan pil kelas 3 dengan sempurna, tentu saja membutuhkan pil hati langit garis ungu kelas 3. Pil semacam ini dapat meningkatkan kekuatan jiwa kultivator, tetapi hanya berguna untuk Master Alkimia kelas 3 dan kelas 3 ke bawah, dan tidak boleh dikonsumsi berlebihan dalam sehari. Jika kekuatan jiwa tidak tahan dan hancur, maka benar-benar tamat. Setelah meminum sebutir pil, Wilbert Ye segera mengaktifkan energi spiritual dan mulai memurnikannya. Kekuatan obat yang melonjak mulai naik ke kepala Wilbert Ye, dan segera menyebar ke sekitar kekuatan jiwanya, kemudian mulai menyatu. Dalam sekejap, kekuatan jiwa Wilbert Ye meningkat pesat, dan peningkatan ini membuat kekuatan jiwanya menjadi lebih tajam. Dia bersimbah keringat, kekuatan jiwanya seolah-olah akan meledak, dan dia merasa dalam keadaan kurang sadarkan diri. Ketika dia menggosok kepalanya dan membuka mata, dia sudah berada di sebuah gazebo kecil. Ini adalah dunia di dalam seruling giok putih. Ada sebuah meja kayu dengan 2 kursi kayu di bagian depan dan belakang, 2 cangkir giok dan 1 teko teh yang harum di atas meja, sama seperti sebelumnya. Di atas sungai, sebuah perahu yang sepi mengapung, hanya saja orang di atas perahu telah menghilang, matahari telah pergi, bulan datang bersinar, dan cuaca yang dingin. Tolong, keluarkan aku. Cepat keluarkan aku. Aku tidak tahan lagi dengan neraka seperti ini, aku sudah tahu salah. Dewa kuno Qingyan, keluarkan aku. Sayup-sayup, raungan dari dasar hati menyebar ke sungai. Pada awalnya, Wilbert Ye mengira dia salah dengar, tapi ketika menenangkan diri, dia menyadari suaranya menjadi semakin jelas. Dewa kuno Qingyan, bukankah itu orang bijak dalam legenda kuno?
Mengapa ada orang yang menyebut namanya di sini? Apakah aku salah dengar? Kemudian, Wilbertie menyadari dia tidak salah dengar. Hanya saja yang berteriak minta tolong bukan manusia, melainkan sebuah bayangan di sungai. Tampaknya adalah naga raksasa, dengan tubuh yang sangat besar, yang tidak bisa dilihat sekilas di permukaan seluruh sungai. Ini membuat Wilbertie sangat penasaran, benda apa itu? Tolong, nak, cepat datang selamatkan aku, keluarkan aku pasti akan membalasmu, aku bersumpah. Tiba-tiba ada suara seperti itu di dalam sungai besar, seperti raungan yang tidak rela tapi juga tidak berdaya. Wilbertie keluar dari gazebo dengan hati-hati, datang ke tepi sungai, melihat pantulan di sungai dan bergumam, benda apa yang ada di dalam air. Setelah hidup begitu lama, aku belum pernah melihat sesuatu yang ajaib seperti ini di dunia. Pantulan di sungai berguncang bolak-balik, kemudian ada suara yang meminta bantuan. Siapa kamu sebenarnya? Mengapa ada di dalam sungai besar? Tanya Wilbertie. Seiring dengan pertanyaannya, bayangan raksasa bergetar di bawah sungai, kemudian suara itu datang lagi. Aku adalah petarung yang paling kuat antara langit dan bumi. Karena melampaui batas dan banyak membunuh, aku dikurung oleh dewa kuno untuk introspeksi diri di sini. Sekarang aku sudah memiliki hati yang menyesal, jadi kamu harus mengeluarkan aku. Selesai bicara, getarannya semakin hebat. Tapi Wilbertie bahkan tidak melihatnya. Langsung berbalik dan berkata, aku tidak tertarik dengan semua yang kamu katakan, jadi kamu tidak akan membuatku tergerak. Kamu telah melampaui batas dan hanyalah monster pembunuh, aku tidak berani mengeluarkanmu. Melihat Wilbertie akan pergi, bayangan raksasa segera berseru, aku bersedia mengajarimu dharma hati tertinggi. Wilbertie tentu saja memiliki dharma hati yang lebih baik, jadi kata-kata dari bayangan raksasa masih tidak membuatnya tergerak, karena itu langkah Wilbertie tidak berhenti. Aku bersedia mematuhimu dan menjadi pembantu kultivasi kamu. Ia baru selesai bicara, tubuh Wilbertie menegang, seperti tali yang tiba-tiba ditarik dengan kencang, dan langkah kakinya juga berhenti saat ini. Senyum tersungging di bibirnya dan merekah seperti bunga, dia berbalik, melihat bayangan raksasa itu dan berkata, boleh. Jadi keluarkan aku dulu, setelah itu aku bisa memberimu segala macam manfaat, percayalah padaku, kata bayangan raksasa itu. Wilbertie mengangguk pelan mendengarnya. Lalu dia berkata, bagaimana aku bisa mempercayaimu? Kamu lihat, sekarang kita berdua bebas. Jika kamu mengikuti aku, maka tidak akan bebas lagi. Aku pikir kamu mungkin tidak terbiasa. Sampai saat itu, ketika kamu menyesal, aku juga tidak bisa apa-apa terhadapmu. Bayangan raksasa merasa Wilbertie sepertinya tidak terlalu percaya padanya, lalu berkata, asalkan kamu mengeluarkan aku akan mendengarkanmu. Kamu menyuruhku ke timur, aku pasti tidak akan ke barat, kamu minta aku membunuh orang, aku pasti tidak akan membunuh ayam. Mendengar ini, dia akhirnya tahu seberapa besar bayangan raksasa ini ingin keluar. Cuma Wilbertie bingung, dia ada di atas sungai, mengapa tidak bisa memecahkan segelnya? Apakah kamu tahu apa yang harus kulakukan agar bisa mengeluarkanmu? Tanya Wilbertie. Bayangan raksasa itu bergoyang, kemudian sebuah suara rendah terdengar. Air sungai ini sebenarnya adalah segel. Jika meneteskan darah murnimu di tengah sungai, kamu dapat memecahkan segelnya, dan aku bisa keluar. Cepatlah, aku benar-benar tidak tahan dengan siksaan yang tidak manusiawi ini. Untuk sampai ke tengah sungai, harus naik perahu kecil. Wilbertie yang sekarang masih belum mencapai tingkat untuk bisa terbang di udara. Cahaya bulan bersinar terang di sungai, Wilbertie naik perahu kecil dan terombang-ambing. Tempat paling terang yang tersorot cahaya bulan adalah pusat sungai. Datang dengan angin sepanjang jalan, Wilbertie menyadari bahwa semakin dia pergi ke pusat sungai, kecepatan perahu kecil semakin lambat. Ada kekuatan penekan seperti dari jiwa yang membuat kecepatan Wilbertie lebih lambat tanpa terlihat. Apa yang terjadi? Kenapa aku tidak bisa bergerak? Ketika hanya beberapa meter dari pusat sungai,
Wilbert Ye mendapati dirinya tidak bisa bergerak maju bahkan seinci pun, tidak peduli seberapa keras dia mencoba, hasilnya tetap sama. Waktu seolah-olah berhenti, semuanya kembali sunyi senyap. Nak, cepat sedikit, kamu hampir sampai, kamu tidak bisa berhenti di sini, aku hanya butuh setetes darah. Suara bayangan raksasa muncul, Wilbert Ye bisa mendengarnya, dia berkeringat deras saat ini, dan telapak tangannya sangat sulit untuk bergerak maju. Aku tidak bisa bergerak, waktu berhenti. Bayangan raksasa bergetar, kemudian mengeluarkan suara yang hampir gila. Aku lupa, waktu di seruling giok ini berjalan lambat, ia memegang kekuatan waktu, dan pusat sungai adalah tempat di mana waktu berlalu paling lambat. Dia sangat kesal sehingga lupa dengan masalah waktu yang disegel. Ada berbagai macam kekuatan di dunia, seperti kekuatan 5 elemen yang meliputi emas, kayu, air, api, dan tanah. Masih ada lagi kekuatan alam yaitu angin, hujan, guntur, kilat, salju, dan berbagai kekuatan lainnya. Namun semua kekuatan itu tidak ada yang menakutkan. Kekuatan waktu mengendalikan semuanya. Dengan mengendalikan kekuatan waktu, maka dapat mengetahui astronomi dan geografi, kemudian bisa mengerti segala hal, memiliki kesaktian, bolak-balik menjelajahi zaman kuno dan modern, memasuki jalur reinkarnasi, dan berjalan di luar 5 elemen. Bagaimana ini? Apa yang harus dilakukan? Ada perahu di pusat sungai, satu sosok berdiri di atasnya. Semuanya kembali pada keheningan, sosok itu seperti patung, tidak bergerak. Dia semakin cemas, merasa darah di seluruh tubuhnya terkuras kering, kemudian tulangnya mati rasa dan mulai retak, lalu kulitnya yang halus mulai menjadi keriput. Dia menjadi tua dan sekarat. Tidak, ini semua hanya mimpi. Dia menutup kelopak matanya dengan susah payah, merasakan setiap hal yang terjadi, menyaring hal-hal buruk di benaknya, hanya membayangkan hal-hal baik lainnya. Ketika kecil, dia diganggu dan tidak bisa berkultivasi, semua orang menganggapnya tidak berguna. Diejek, dihina, dipukuli sampai babak belur. Meskipun dia adalah tuan muda kelima keluarga Ye, namun statusnya tidak lebih baik dari seorang pelayan. Semua orang bisa mengejeknya, memukul, dan menendang jika tidak suka melihatnya. Dia masih ingat beberapa kakaknya. Kakak pertama yang paling baik terhadapnya, kemudian entah pergi kemana. Kakak kedua kehilangan ibunya pada usia 15 tahun dan menjadi jahat. Kakak ketiga adalah jenius dan sangat berbakat dalam kultivasi, sampai diterima sebagai murid sekte Lingqiao di kota Taki, dan kakak keempat bahkan tidak melepaskan pelayannya, Hana. Brengsek, brengsek, pikiran Wilbert Ye kacau, waktu kembali ke 300 tahun yang lalu. Dia adalah orang bijak tertinggi, menduduki gunung dan sungai yang luas, ditempatkan ke segala arah. Dia menjunjung keadilan, membentuk aliansi dan memasuki dunia iblis. Tapi dia dikhianati oleh saudaranya, orang terkasihnya, dan meninggal secara tragis. Semua orang terdekatku mengkhianati aku. Sial, sial. Wilbert Ye mengepalkan tangannya dengan erat, kukunya menusuk ke dalam dagingnya, tubuhnya tidak sakit, tapi hati yang sakit. Nak, jangan banyak pikir, jaga hatimu sebelum kamu bisa mengendalikan dirimu. Sebuah suara muncul dan menyadarkan Wilbert Ye. Jaga hati, bagaimana caranya? Wilbert Ye yang kehilangan akal sejenak mengangkat matanya perlahan. Kitab Seribu Cahaya, hati yang terang bisa menyaksikan seluruh dunia. Wilbert Ye tidak bergerak, hatinya yang bergerak, merasakan kekuatan 1000 cahaya, dan tiba-tiba, sebuah benih berakar dan bertunas di dalam hatinya. Belajar menoleransi segala hal, bersih, tidak hanya fisik yang bersih, untuk membuat fisik kuat, hati harus bersih, supaya hati bisa dibersihkan, hilangkanlah kotoran, dan rasakan segala sesuatu yang indah. Dia menghembuskan napas putih, Wilbert Ye menyadari meski tubuhnya tidak dapat bergerak, namun kekuatan jiwanya dapat leluasa ke segala arah. Kekuatan jiwa duduk bersila di jantung, berubah menjadi seorang yang kecil, dan wujudnya adalah Wilbert Ye juga. Kekuatan Buddha. Wilbert Ye kecil merentangkan tangan,
melingkarkan jarinya, dan menjadi Buddha. Di belakangnya, seorang Buddha raksasa berdiri, kekuatannya yang besar seperti akan menekan semua hal di jagat raya. Pergi. Wilbert Ye kecil membuka mulutnya sedikit, kedua tapak tangannya menyatu, dan cahaya putih bermekaran. Perahu kecil tiba-tiba mengikuti arah angin dan terus bergerak maju. Tidak lama kemudian, dia sampai di pusat sungai. Dia menggigit jarinya, setitik darah menetes ke dalam air sungai, segera mewarnai seluruh sungai menjadi merah. Ombak bergulung-gulung, kekuatan gelombang yang tak terlukiskan datang melanda, seluruh permukaan sungai tiba-tiba menjadi kacau. Hanya perahu di pusat sungai yang tidak bergerak. Tidak peduli seberapa besar ombak bergulung, dia tetap berdiri tegak dengan megah. Biur. Pusaran air muncul di pusat sungai, menyerap kekuatan air sungai di sekitarnya dan naik ke langit, berubah menjadi air terjun raksasa yang menutupi langit, membentuk bayangan naga. Wilbert Ye mengangkat kepalanya dan melihat naga raksasa itu, tampaknya dialah yang disegel di dalam sungai besar. Hahaha, akhirnya aku hadir kembali. Untuk merayakannya, aku akan memakan kamu dulu. Naga raksasa itu menukik ke bawah, dengan kekuatan yang tak tertandingi, bergegas menuju Wilbert Ye. Bajingan, masih berani sombong. Wilbert Ye tidak takut sama sekali, pikirannya bergerak, kekuatan jiwanya melingkarkan jari, dan Buddha besar di belakangnya membuat gerakan yang sama, kekuatan yang sepertinya mampu menekan jagat raya datang menyelimuti. Dan ketika naga raksasa datang menyerang kurang dari 3 kaki, Buddha besar menjulurkan telapak tangan dan menutupinya. Ah! Seketika, sebuah teriakan keluar, satu telapak Buddha besar langsung menepuk naga raksasa itu ke dasar sungai. Wilbert Ye menatapnya, dia sudah tahu naga itu pasti akan mengingkari kata-katanya, jadi dia telah mempersiapkan langkah ini sebelumnya. Selama ia berani menyakitinya, maka dia harus membuatnya menderita. Keluarlah, satu tepukan ini tidak sampai membunuhmu. Suara Wilbert Ye menyebar, dan riak-riak kecil muncul di sungai, kemudian makhluk kecil seperti ular muncul. Kenapa jadi seekor ular? Nak, aku adalah naga penelan iblis. Perhatikan kata-katamu, aku naga, bukan ular. Selesai bicara, ia segera mengaum marah. Ses, ses. Tidak ada auman, tapi ada suara mendesis, ternyata memang berubah jadi seekor ular. Inilah akibat dari kamu yang tidak menepati janji. Baiklah, karena kamu tidak menepati janji, aku juga tidak perlu mempertahankan kamu sebagai momok bencana. Aku akan membunuhmu sekarang juga untuk menghindari lebih banyak masalah di masa depan. Setelah berbicara, Wilbert Ye ingin bertindak lagi. Tidak, jangan bunuh aku. Aku akan menepati janji dan akan mengikutimu. Kamu bilang ke timur, aku tidak akan ke barat. Kamu bilang bunuh siapa, aku akan membunuhnya. Ia panik, baru saja keluar dari segel kurungan dan masih belum bersenang-senang. Sayang sekali kalau harus mati.